yang selama ini orang bicara SDG segala macam udah nyampe mana. Pemimpin datang dan mulai membicarakan real talk gitu lah. Accusationsnya adalah either multilateralism udah fail atau enggak, they're alive and kicking. Karena banyak organisasi multilateral yang hidup sekarang, G20, G8 dan segala macam. Like it or not, instead of fading, kalau memang itu idea yang buruk, maka orang tidak akan melakukan itu lagi. Bandung Spirit itu mengingatkan bahwa multilateralisme yang ada hari ini itu tidak cuma dibentuk oleh great power politics, tapi juga oleh suara negara-negara berkembang, negara-negara habis merdeka, dan mereka harus didengarkan lagi. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-10. Kali ini bareng gue Raffi. 10. Iya. Gue Raffi, Ikhlas dan Mas Sofwan, tapi kita gak bertiga doang karena kalian lihat sendiri di layar udah ada Mas Adib. Kembali lagi, kayak kalau pendengar kontekstual yang udah lama, Pendengar kasual ya. Kasual yang bro, 2 tahun lalu, setahun lalu mungkin udah akrab dengan Mas Adib, co-founder dari Rostrum Diplomacy. Bisa ditemukan di mana Mas, Rostrum Diplomacy? Di Spotify juga bisa, di Instagram tentunya, dan YouTube juga. Oh, udah di YouTube ya. @Rostrum Diplomacy, betul. Betul. Dan Mas Adib juga baru pulang dari jauh banget Mas, kayaknya dari New York ya katanya ya. Betul. Ngapain Mas? Ya, mencari nafkah ya. Ada kantor ya? Ada kantor. Tapi dengar-dengar menjadi advisor penasehat dari salah satu orang penting di sana. Aduh. Siapa akan ketahuan ketika kalian tahu apa topik yang akan kita bahas di hari ini gitu ya. Karena pas banget kita tapping di tanggal 29, baru aja kelar sesi sidang Majelis Umum PBB yang ke-78 di Amerika Serikat. Sama kayak kemerdekaan kita ya, 78 ya. Iya, spiritnya sama ya mungkin. Spiritnya sama. Karena lahir pada akhir Perang Dunia Kedua. Betul. Dan banyak yang mempertanyakan juga sebenarnya banyaklah relevansinya, gunanya apa, outputnya apa, tapi itu kita akan bahas nanti. Cuman emang sidang ini udah dilaksanakan tiap tahun semenjak tahun 46, dan tahun ini ada 193 negara yang hadir, tapi kepala pemerintahan atau kepala negaranya nggak semuanya hadir gitu ya, termasuk beberapa negara penting gitu, termasuk negara kita gitu. Ada yang nitip absen nggak? Ada yang nitip absen. Kok kayak ngeliatin saya gitu Bang. Saya udah lulus. Nitip absennya dibawain sama menlu. Banyak dinamika, pidato-pidato menarik juga, pernyataan-pernyataan menarik dari beberapa negara gitu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman bisa subscribe YouTube kita di Kontekstual, follow juga media sosial kita di @kontekstualcom, di Instagram dan di Twitter. Di Spotify kita juga masih ada di podcast Bebas Aktif, dan jangan lupa follow rostrumdiplomacy.id. rostrumdiplomacy.id. Dan tadi misteri advisor siapanya tadi sudah terjawab. Sudah terjawab. Advisor dari President of the General Assembly. Mantap. 77. Jadi periode sebelumnya. Periode sebelumnya dari yang sekarang. Kalau Jadi yang kita akan dengar ya bocoran-bocoran lah, gosip-gosip ya. bocorin dikit lah. Dinding-dinding PBB berbicara. Ya, media sebelah tuh suka bocorin gitu ya. Kalau presiden yang tahun ini namanya, Kita nggak level bocor-bocorinnya, bukan Indonesia. Oke. Mungkin kita mulai aja gitu ya. Gue sebenarnya mau berangkat dari banyak persepsi orang, termasuk persepsi salah satu teman kita gitu ya, Majid. Ini lo yang ngomong ya waktu itu. Kalau sidang umum PBB tuh, dan yang saya lihat juga ya Mas, tolong dikonfirmasi, bisa juga dibantah. Itu cuman berhari-hari sesi pidato dari kepala negara gitu. Banyak, ada yang marah-marah, kemarin presiden Kolombia kalau nggak salah marah-marah tentang hipokrisi Barat. Ada Dulu Chavez ya. Dulu Chavez yang terkenal banget ya kan. Dan akhirnya kalau banyak orang yang lihat ini akhirnya jadi momen pidato doang gitu, momen retorika doang tanpa output yang jelas. Itu bener gak sih Mas? Oke, jadi ini pertanyaan menarik banget, dan kayaknya pertanyaan hampir semua orang yang melihat PBB. Betul. Jadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations, mungkin yang penting mungkin untuk diketahui bahwa PBB Majelis Umum ya, General Assembly itu tidak cuman terjadi selama berhari-hari itu. Majelis Umum PBB itu, General Assembly itu adalah salah satu
organ utama PBB sebetulnya. Ada ECOSOC, ada Security Council, ada General Assembly, ada ICJ ya, International Court of Justice. Jadi itu hanya salah satunya. Dan bersidangnya itu sebetulnya sepanjang tahun. Jadi yang terjadi selama beberapa hari itu, yang dimana pemimpin-pemimpin datang ke New York itu apa yang disebut sebagai High Level Week. Nah di High Level Week itu diberikan kesempatan the highest delegation ya, the highest level delegation untuk datang, selain untuk mengadres apa yang menjadi permasalahan di dunia, apa yang menjadi permasalahan internasional menurut perspektif nasionalnya. Dan juga selanjutnya akan ada di situ, mumpung mereka ada di situ, mereka juga menghadiri berbagai high level meeting. Contohnya ada high level meeting on pandemic preparedness gitu. Ada masalah tuberculosis, terus kemudian ada disaster risk management, itu yang mengikuti daripada pertemuan-pertemuan berhari-hari itu. Nah, selanjutnya juga di situ ada acara level tinggi lagi yang sebetulnya mungkin tidak terlalu tercover tapi sangat penting sebetulnya tahun ini, SDG Summit, Sustainable Development Goals Summit. Jadi di situ yang selama ini orang bicara SDG segala macam udah nyampe mana, pemimpin datang dan mulai membicarakan real talk gitu lah. Waduh. Oke. Sebetulnya udah nyampe evaluasi sampai di mana? Betul. Hanya berapa? Cara ngevaluasinya gimana? Kita menganggap bahwa cara ngevaluasinya salah. Ada yang bilang bahwa selama ini hanya lip service dan lipstick, diagnostik yang ada nggak pas dengan apa yang terjadi dan segala macam. Itu dibicarakan kembali di SDG Summit. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang substantif yang dikerjakan. Majelis Umum ini juga setahun, tapi ini memang high level week yang para pemimpin itu datang, dan selain mereka pidato menyampaikan concern-concern utamanya, juga sebenarnya melibatkan diri dalam pembicaraan yang substantif gitu ya. Tapi yang diliput ya yang pidato-pidato itu karena panjang, fantastik bombastis gitu, dan juga sebetulnya yang menjadi appeal terbesar juga sebetulnya ketika pemimpin itu datang ke High Level Week, karena memang bisa melakukan bilateral, one stop shop. Bisa ketemu dengan semuanya. Jadi orang tahu ya bahwa kalau ada di High Level Week ini mau ketemu banyak kepala negara, pengambil keputusan tertinggi kepala pemerintahan, itu ya kira-kira di hari-hari itu gitu ya. Jadi kayak orang-orang penting nongkrong di satu tongkrongan gitu. Betul. Jadi Tongkrongan yang paling penting sedunia. Iya. Tongkrongan mereka, bukan tongkrongan kita gitu. Tapi kan nggak semua kepala negara hadir gitu ya. Yang saya penasaran Mas Adip adalah dinamikanya gitu, ngobrol-ngobrolnya tuh kayak gimana kan? Sama nggak ya kalau kayak kita kumpul-kumpul gitu kan? Kabar bos gitu kan. Terus kan nggak semua kepala negara juga kan, ada yang menlu, ada yang nggak kepala negara yang nggak hadir, ada yang menlu. Itu gimana Mas biasa dinamikanya? Jadi memang siapa yang akan hadir di dalam High Level Week itu betul-betul pertimbangan nasional dari negara-negara gitu. Jadi banyak sekali kondisi variabel yang menentukan akhirnya kita kadang-kadang dari awal kita ngeliat tuh biasanya kalau mereka meregister untuk, jadi di High Level Week itu duluan kita register namanya LOS, List of Speaker. Gitu. Memang sudah ada yang bakunya tuh biasanya Amerika paling atas, Brazil dan segala macam ya, karena dia host country, jadi dapat privilege di situ. Begitu ke bawahnya itu dia privilege permanen kan, host terus. Iya, karena dia host country. Sampai PBB pindah. Terus ke bawahnya lagi nanti cepet-cepetan input gitu. Ada cepetan ngisi Google Form. Misalnya nih kita pernah mencet 0 kayak 0,06 detik gitu, atau enggak jam cuman 2 detik urutan ke-30 ya. Jadi benar-benar kayak war ticket Coldplay. Siap war. Kalau Anda siap war. Tapi ini perang untuk dapat kursi dan urutan di General Assembly. Dan biasanya di awal kita lihat tuh hampir semuanya meregister kepala negaranya. Jadi kalau orang Indonesia terlatih itu, udah begadang dulu kan. Iya, biasanya ada cyber army-nya gitu ya, ramein. Kita juara biasanya hari pertama. Gitu. Biasanya juara. Berarti ketika ada kepala negara yang nggak hadir itu biasanya pertimbangannya kan pertimbangan nasional gitu ya. Tapi kebanyakan kepala negara tapi biasanya nggak hadir tuh, itu anomali kah atau hal yang biasa?
hal yang biasa. Memang gini, memang pertimbangan daripada suatu negara itu tergantung daripada kepala negaranya, tergantung daripada interestnya. Mereka mau ngapain di situ. Itu yang sebetulnya kunci paling utamanya. Kayak misalnya ada beberapa negara yang sengaja datang ke high level week selalu level tinggi karena memang itu enshrine in their belief that ini UN ini adalah stances internasional yang UN adalah manifestasi yang paling tinggi dari gagasan multilateralisme, dari itu. nilai multilateralisme atau tatanan internasional yang saya berkomitmen kepada itu gitu. Betul. Kan. Jadi dia harus. Dan bermacam-macam, bahkan ada yang saya dengar nih ya dari ngobrol-ngobrol dari teman-teman dari delegasi lain yang datang ke sana memang karena pemimpinnya pengen ke New York aja gitu. Karena soalnya pengen main. Mungkin negaranya itu banyak travel ban di mana-mana. Namun pada saat UN High Level Week dia mungkin mendapat kemudahan presence-nya. Karena idenya adalah dia menjadi tempat di mana kepala-kepala negara dari seluruh anggota PBB itu bisa tampil gitu ya. Makanya yang banyak kena boikot-boikot kayak Iran dan macam-macam aja bisa datang di Amerika Serikat ngata-ngatain Amerika gitu kan. Ideally seperti itu. Benar. Iya, seperti itu. Jadi memang ada saja beberapa negara yang punya kepentingan seperti itu. Iya. Ada juga yang memang datang ke sana. Ada yang melihat bahwa efisiensi gitu. Misalnya mendatangkan presiden dengan segitu banyak entourage-nya, biayanya besar, terus kemudian padahal agility result yang lebih bagus bisa mungkin diperoleh apabila dia mengirimkan menteri luar negerinya yang udah gaul duluan di situ. Gitu. Menteri luar negerinya udah gaul, udah ngerti semua orang, tahu salah-salah dia bisa lari kanan kiri gitu misalnya. Sih. Oh jadi itu alasannya. Mungkin itu kan saya melihat dari kacamata. Mungkin ya. Ada beberapa negara yang kayak Saya gitu. kira penjelasan resmi. Enggak ya. Enggak benar resmi dong. Kan banyak yang menunya aja yang datang, bukan Banyak yang banget. lain. Tapi salah satunya Indonesia kan. Iya, betul. Bahas Indonesia dan Bu Retno Kementerian Luar Negeri nggak lama berapa hari yang lalu juga udah mengeluarkan press release gitu ya. Apa yang menarik kelas dari press release itu dan gimana lu ngelihat Indonesia yang diwakili Bu Retno di sidang umum? Iya, jadi kalau menurut gue kalau dilihat tentu kita banding-bandingkan ya mau nggak mau ya dengan negara-negara lainnya. Kayaknya mungkin ya seperti yang dibicarakan oleh Mas Adit tadi kan pertimbangan hadir tentu interest gitu kan dan kemudian gimana kemudian ini bermain di level global. Nah, tapi kalau yang gue lihat sih kayaknya interest Indonesia ya narasi-narasi multilateralisme tentu dibawa gitu ya menjadi bagian dari solusi gitu dan tidak memerintah negara lain. Tapi isu-isu yang dibawa tuh cenderung sangat domestik gitu. Kalau gue bilang ya tadi salah satu kekhawatirannya misalnya nggak ada yang ngomongin isu Papua gitu kan karena sebelumnya kan sempat ada gitu dari perwakilan beberapa tahun yang lalu dari perwakilan Vanuatu ada yang tiba-tiba ngomong dan juga kemudian ngebawa lagi Bandung Spirit, meskipun sekarang udah banyak diantaranya juga yang ngomong multilateralisme semakin tidak terlihat gitu kan, tapi Indonesia kayak nggak apa-apa Bandung Spirit, tapi kayaknya udah agak sedikit outdated gitu loh untuk kemudian dibawa-bawa kembali tanpa manifestasi yang lebih jelas lagi gimana gitu. Gue nggak outdated Bandung Spirit. Gimana? Nah justru dalam situasi yang sekarang ini kan banyak. Menurut gue kenapa forum pidato-pidato tadi ya walaupun mungkin bosen dengerin pidato ya tapi tetap penting karena selain tadi ada kerjaan-kerjaan di luar pidato kemudian efisiensi ketemu banyak kepala negara itu juga adalah sesi untuk mendapatkan dan mengukur ekspektasi dari negara-negara yang beragam dan fungsi dari PBB kan sebenarnya itu kenapa konflik terjadi. Karena negara-negara punya kepentingan yang berbeda-beda, yang kepentingan itu kita nggak bisa ekspektasikan, dan kalau nggak bisa diekspektasikan nggak bisa dinegosiasikan kan. Tapi dengan adanya institusi internasional seperti PBB dan ada forum di mana ekspektasi itu dieksplisitkan, cara pandang mereka terhadap situasi internasional itu dieksplisitkan, hal-hal yang lain itu kan akan mengikuti. Orang misalnya Amerika Serikat bisa mengukur nih, yang dukung gue untuk isolasi Cina misalnya atau apa itu berapa persen yang jadi kalau gue bersikap lebih keras akan kayak apa, kalau gue push yang ini seperti apa dan seterusnya. Jadi ini kan jadi tempat
masing-masing pemimpin itu menyampaikan apa ya, saya tuh pengennya seperti ini, saya arahnya ke sini, ya respon yang lain seperti apa, itu kan jadi kemudian kelihatan. Dan menurut gue itu fungsi yang penting gitu. Karena dengan ngomong-ngomong itu hal-hal yang lain akan mengikuti. Pembicaraan yang sering disebut substantif itu kan seringkali teknis ya, soal tadi misalnya Sustainable Development Goals dan macam cara mengukur dan seterusnya. Tapi kan yang menentukan apakah pembangunan penting gitu kan, apakah negara maju harus lebih berkomitmen dan seterusnya, itu kan politis, dan itu dibuat melalui pernyataan politik at the highest level. Jadi menurut gue pidato-pidato itu pun penting gitu. Makanya dulu Indonesia kan salah satu pidato Soekarno yang paling penting itu kan di depan majelis salah satu umum PBB pidato kan, terpanjang juga. 1960 itu yang apa, to build the world anew gitu kan. Jadi judul artikelnya Mas Sofwan juga ya. Oh iya, bisa dibaca. Nah tapi jadi yang ngomong itu penting gitu, karena dengan ngomong itulah orang bisa menduga preferensi ya, persepsi dan seterusnya, sehingga konflik bisa dikelola gitu kan. Nah makanya di dalam konteks ini menurut gue Bandung Spirit itu penting, karena itu menunjukkan posisi Indonesia, menunjukkan posisi khusus untuk ngomong pada situasi yang dihadapi sekarang. Situasi yang dihadapi sekarang itu bacaannya seperti apa sih? Kenapa kemudian ditarik ke Bandung, dan menurut dan kenapa kemudian itu jadi relevan gitu menurut gue. Nah itu menurut gue ada banyak hal yang sebenarnya mirip gitu kan. Bandung itu kan terjadi ketika Perang Dingin sedang terjadi pasca Perang Dunia Kedua misalnya, di mana negara-negara yang baru merdeka kemudian menjadi sasaran dari perebutan pengaruh dari great powers. Gitu. Makanya ketika Bandung mau diselenggarakan aja, negara-negara Barat, negara-negara maju kan skeptis dan melihat bahwa ini nanti ini bahkan ada media Barat yang menulis ini apa ya, kumpulan ships ya, kumpulan domba gitu, yang nggak tahu karena takut, kemudian dia pergi, kemudian dia di sana akan dikendalikan oleh bad shepherd ya, oleh gembala yang buruk, yaitu si Blok Timur, karena ada kekhawatiran Cina datang kan gitu. Dan tapi Bandung itu kan menunjukkan bahwa bahwa urusan internasional itu nggak boleh cuma diurus sama 1, 2, 3, 4 negara besar aja misalnya. Harus diurus oleh mereka yang di pidatonya di Asia Afrika Conference itu kan Soekarno bicara soal bahwa Asia Afrika ini penduduknya paling banyak loh, tapi suaranya nggak didengar. Ini saatnya suaranya didengar, misalnya hal-hal kayak gitu. Jadi menurut gue poin Bandung Spiritnya di sini meskipun tentu nggak semuanya pas ya, tapi menggambarkan posisi Indonesia bahwa di tengah increasing geopolitical rivalry itu kacamata kita itu jangan cuma Cina Amerika doang loh. Amerika, kalau lu lihat dunia urusan itu jangan ngeliatin Cina terus. Sekarang lihat Asia Tenggara lihatnya Cina, lihat Afrika lihatnya Cina, lihat Timur Tengah lihatnya Cina. Apa-apa ditentukan berdasarkan bayang-bayang Cina misalnya, yang itu jadi kontraproduktif. Misalnya sebaliknya Cina juga mungkin berperilaku seperti itu juga gitu kan, yang membuat banyak hal tidak positif ya. Jadi kita terancam dalam konflik yang kontraproduktif gitu. Jadi menurut saya Bandung Spirit itu tetap relevan. Problemnya kan bagaimana menerjemahkannya gitu kan. Iya. Sebenarnya ya poin gue bukannya Bandung Spirit tidak relevan ya, tapi bagaimana kemudian kayaknya kalau dibandingin sama yang lain, Indonesia tuh terlalu banyak referensi historisnya kadang-kadang gitu loh. Nah, sementara historis itu modal penting. Modal penting, tapi justru mungkin karena Indonesia cenderung soft spoken juga, poin-poin yang tadi itu nggak diraih secara eksplisit gitu loh. Misalkan kalau yang lain kan ngomongnya lebih kayak observasi terkini multilateralisme. Misalnya siapa tuh? Misalnya biar kasih contoh. Kalau misalnya contohnya nih dari dari Erdogan ini kan, the world is bigger than 5. Waduh, berat itu tuh. Terus ada banyak juga nih dari Perdana Menteri Foreign Minister India itu Subramaniam Jaishankar, days when few nations set the agenda are over. Nah itu Bandung Spirit. Iya, oke. Terus ada lagi dari Anwar nih kan, Perdana Menteri Anwar, the UN is being cast aside by major power
to attain greater international status. This is giving rise to unilateralism instead of multilateralism. Oh, kalau ini lebih spesifik. Lebih Dia spesifik. mengkritik unilateralism. Anwar Ibrahim itu. Jadi kan ada pernyataan-pernyataan seperti itu gitu loh. Iya. Ya mungkin gue agak bosan sama Indonesia gini, yang mencari sesuatu yang baru. Iya, kurang eksplisit ya. Nah, mumpung kita tadi soal Bandung Spirit juga Mas Adi, yang saya penasaran juga di podcast kasual kita juga sempat bilang ya, sempat ngobrolin ya gimana posisi Indonesia, orang-orang Indonesia juga di PBB gitu. Apakah negara-negara, orang-orang dari negara-negara seperti Indonesia, diplomat-diplomat Indonesia ketika bernegosiasi, ketika ngobrol itu punya posisi yang relatif sama gitu sama negara-negara yang lebih besar secara power gitu, misalkan apakah PBB berhasil menjadi the great equalizer gitu misalkan, ataukah masih ada power play yang bermain gitu? Power play dan inequality itu adalah drama yang selalu ada di setiap multilateralisme. Bahkan kalau kita lihat zaman dulu, sejak semua hal yang norm settings itu, apalagi yang hasil dari misalnya Washington Consensus, bahkan zaman dulu ya, itu semuanya yang kelihatannya free market, semuanya kan nggak mendapatkan equal advantage gitu. Dan itu selalu ada gitu. Cuman sekarang tuh kayaknya kalau menurut saya banyak negara itu walaupun tetap mempursue the very core of problems in multilateralism, seperti tadi masalah ininya diurus seolah-olah dikuasai oleh banyak sedikit negara segala macam. Cuman sekarang mereka sudah berdamai dengan dirinya gitu ya, dan juga mulai justru mengabsorb, make the best of apa yang ada. Dan contohnya seperti ini, seperti tadi disampaikan oleh Mas Sofwan, bahwa salah satunya di negara dia datang ke Amerika, dia ngomong di podium, dia jelek-jelekin Amerika di Amerika gitu kan. Itu adalah produk daripada rules and procedures di UNGA gitu. Itu tidak terjadi karena kebijakan nasional Amerika, tidak terjadi karena apa. Itu adalah rules of procedures, norm setting yang ada di UN yang memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Yang preferensi Amerika sebenarnya nggak suka. Nggak suka, Tapi gitu. dia ikut karena dia ya terpaksa mengikuti PBB. prosedur yang PBB. Betul, itu. karena yang adalah di prescribe. Dan itu contoh simpelnya. Tapi banyak lainnya adalah bahwa negara-negara tersebut itu nggak easily swayed off by American interest gitu. Cuman kalau memang dia melihat ada suatu keuntungan untuk on the same board with United States on certain issue, nggak apa-apa gitu. Dan itu bukan suatu testamen politik bahwa mereka terpengaruhi oleh Amerika gitu. Tapi dia melihat bagaimana dia melihat politik di segala lini, termasuk birokrasi dan rules and procedures. Contoh mungkin yang paling mudah gitu ya. Pada suatu saat beberapa negara itu waktu Tigray ya, masalah Ethiopia itu kan ada di Dewan HAM diputuskan dipilihkan SRSG yang untuk atau Special Rapporteur untuk melakukan evaluasi penuh terhadap Tim pencari fakta gitu lah. di Tigray ya. Dan itu tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu Ethiopia di Dewan HAM karena secara politik dia kalah gitu. Tapi begitu dia pergi ke budget untuk membiayai si Special Rapporteur-nya itu, dia bisa call for a vote and gain traction dalam suara gitu. Karena apa? Ini it's not about Tigray, it's not about Ethiopia pada saat itu, tapi ini masalah penggunaan budget yang kesewenang-wenangan yang tidak baik gitu loh. Rules of procedures mengenai finance yang dipergunakan untuk supaya bagaimana caranya ini adalah waste of money. Kalau misalnya ternyata ini digunakan, kenapa dia butuh 8 staff? Kenapa nggak satu aja? Jadi playnya bukan cuma power play, tapi juga procedural play. Procedural is now the base of politics in the UN. Karena norm setting gitu loh. Jadi semuanya dapat dilakukan. Rules of procedures mengenai voting gitu. Ada yang namanya silent procedure dan segala macam. Last minute pecah, waktu lagi dan untuk voting lagi, dan dilihat prosedur simple majority atau ini prosedural apa non prosedural. Misalnya ada beberapa voting di Security Council misalnya contoh. Kalau prosedural nggak bisa diveto, tapi kalau non procedural substansi bisa. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan oleh negara berkembang untuk atau yang tidak non Amerika atau non
China untuk berbuat sesuatu gitu. Seperti di G77 in China. Sometimes mereka punya kekuatan yang sangat kuat untuk untuk G77 ini blok negara berkembang ya. Blok negara G77 berkembang. itu contohnya. Dia itu memiliki sekarang adalah faksi politik yang paling kuat di PBB gitu. Jadi dan dia berhasil meluluskan banyak prosedur yang melemahkan Security Council. Contoh, sekarang kalau misalnya itu ada namanya ISS Emergency Special Session. Jadi untuk setiap veto yang diberikan oleh negara P5 di Security Council itu harus dipertanggungjawabkan di GA. Dan itu bisa ada voting lagi. Meskipun tidak memberikan. Kalau dipertanggungjawabkan di GA terus jadi batal atau enggak? Tidak. Nah, justru memang tidak membatalkan. Cuma harus dijelaskan. Dijelaskan dan diterima atau tidak penjelasan itu menjadi justifiable atau tidak gitu. Cuma politik jadi beban Ya, moral it gitu. will stain ini. Tapi itu langkah awal yang sangat luar biasa gitu. Menarik sekali. Jadi ada power play, tetapi power play ini kemudian dimediasi juga gitu ya oleh rangkaian prosedur, decision making, rangkaian norma dan seterusnya. Ini sangat liberal sekali. Kalau dia liberal institutionalism. Konstruktivis sekali. Ya, konstruktivis itu strong liberalism. Seru juga tadi ceritanya soal Tigray. Seru. Tigray. Jadi akhirnya gimana? Tetap kalah karena orang-orang dari negara-negara yang tidak pro terhadap berkembang itu melobi kemana-mana. Ada lama tapi sangat tipis gitu. Dan itu menunjukkan bahwa dan pada saat itu memberikan keberanian bagi negara-negara berkembang ya untuk karena gini kalau kita bicara masalah politik human rights negara akan sulit untuk mengambil keputusan karena ada political correct and correctness kan. Tapi kalau misalnya di procedural it's not about human rights, it's about it's about the budget, efficiency, money gitu. Ya, kalau human rights masa ia membela human rights atau membiarkan gitu kan ya nggak appropriate ya. Logic of appropriateness. Itu diplomasi. Menarik sekali. Tapi ya tadi negara yang relatif lebih lemah secara power kan sebenarnya memang diuntungkan oleh institusi kan karena tidak menjadi sasaran langsung dari power politics tapi dilewati dulu melalui mekanisme institusional tadi gitu kan ya. Jadi sebenarnya diluat oleh ribuan lembar peraturan gitu. Sebenarnya ya tadi bisa nggak memanfaatkan itu dengan baik gitu kan. Iya. Problemnya itu. Dan masalahnya dengan berapa belas orang bisa nggak? Bisa nggak? Oh bisa. jago Luar biasa. Penasaran lagi ya soal gimana sih persepsi negara-negara lain gitu ya terhadap posisi Indonesia gitu ya, stance Indonesia di berbagai isu di PBB misalnya atau spesifik di UNGA kali ini gitu. Persepsi negara-negara lain, diplomat-diplomat luar terhadap Indonesia itu gimana? Kalau menurut memang tergantung apa yang dilihat ya karena di UNGA itu kan 6 komite. There's 6 committees in UNGA kan, ada 6 komite. Tergantung di komite yang mana gitu kan kita melihat posisi. Satu komite itu yang oppose terhadap kita bisa beda sama di komite yang lain. Jadi misalnya di komite 5 isunya gitu ya. Di komite 5 kita bisa berkawan baik dengan negara A, B, C, D. Tapi di komite yang lain misalnya di komite 1 untuk nuclear disarmament atau disarmament untuk small weapons and senjata pemusnahan massal bisa jadi musuh kita. Untuk isu misalnya hal-hal terkait human rights bisa menjadi teman kita. Nah karena itulah memang it's interest gitu, jadi Fluid banget. Dan jadi memang tidak bisa kita. Tapi one thing that mungkin saya mengambil tadi masalah pidatonya Bandung Spirit gitu ya. Kayaknya kerjaan saya udah selesai kalau dijelasin sama Mas Sofwan. Tapi ada satu aspek mungkin saat ini tuh banyak negara ini udah lebih pinter dalam crafting words dalam pidato. Karena dia tahu yang ngedengerin itu adalah orang-orang yang senang buzzword. Jadi ketika dia ngomong Bandung Spirit gitu. Ini is not even English gitu ya pertama kan. Orang akan melihat bahwa ini apa sih Bandung Spirit ini. Dan itu perlawanan epistemologis. Ini apa sih Bandung Spirit ini akan dilihat bahwa ternyata there's an alternative way of thinking
dalam multilateralism, dalam akan membuat Indonesia ya kalau kita bilang ya homegrown diplomacy lah. Jadi kita sesuatu yang nggak mesti kita kebawa sama jargon-jargon UN yang sulit seperti misalnya banyaklah jargon no one left behind dan segala macam yang bukannya jelek, tapi kita sebetulnya juga punya local wisdom and local values and diplomacy yang sebetulnya bisa kita tularkan, kita coin produk lokal. Bandung Spirit adalah bagian yang saya sukai dari pidato Menlu kali ini gitu ya, karena dia tadi pertama menggunakan istilah ya Bandung, ada Indonesianya di situ gitu ya, ada representasi dari bahwa gagasan tentang dunia itu nggak cuma hadir dari negara-negara yang secara militer atau secara power paling kuat loh, ini bisa datang dari selatan dan secara historis dia punya dampak yang signifikan. Dia resonate juga pasti ke negara-negara Asia Afrika yang dulu pasti ya semua negara-negara Asia Afrika itu punya pengalaman dengan Bandung Spirit itu kan, yang bicara soal Bandung Spirit nggak cuma Indonesia kan, maksudnya secara intelektual gitu ya. Tapi kemudian juga dia jadi kapital yang penting untuk ngomong bahwa multilateralisme ini yang sesuatu yang sekarang diperebutkan ya. Amerika Serikat itu kan mengklaim liberal international order ya sekarang itu, dan liberal international order itu adalah sesuatu yang dilahirkan oleh Amerika Serikat. Salah satu cirinya adalah multilateralisme. Sementara itu Cina dan kekuatan-kekuatan revisionis bicara soal multilateralisme yang sekarang itu pseudo multilateralisme gitu kan, multilateralisme yang enggak sebenarnya gitu dan seterusnya. Dalam perdebatan itu Bandung Spirit itu mengingatkan bahwa multilateralisme yang ada hari ini itu tidak cuma dibentuk oleh great power politics, tapi juga oleh suara negara-negara berkembang, negara-negara habis merdeka, dan mereka harus didengarkan lagi gitu. Nah menurut gue itu poin penting. Semua yang tadi disampaikan yang lain-lain tadi itu adalah refleksi Bandung Spirit kan, soal 4 negara, tidak boleh hanya cuma 5 negaranya Erdogan tadi ya, kemudian Jay Shankar itu kan kira-kira pernyataan eksplisit dari yang dimaksud dengan Bandung Spirit dan dengan dirangkum dalam satu term, menurut saya itu pesan yang kuat. Itu yang saya sukai. Tapi yang tidak saya sukai ini yang dari pidato Menlu adalah kemudian yang kedua, bagaimana kemudian Bandung Spirit ini diterjemahkan secara relatif lebih sempit ya kemudian. Jadi pertama tadi dalam konteks struktur internasional oke, tapi ketika dimunculkan, lalu kalau negara-negara berkembang bebas menentukan arahnya seperti apa? Ini kemudian masuk dengan menyebut sangat eksplisit misalnya soal hilirisasi ya, bahwa misalnya kita harus dikasih domestik banget gitu kan. Kita harus dikasih kebebasan untuk melakukan satu kebijakan spesifik gitu ya, namanya misalnya termasuk hilirisasi industri dan seterusnya. Ya mungkin not necessarily hilirisasi itu hal yang jelek gitu ya, seperti yang saya sampaikan ada hal penting yang bisa dilakukan melalui proses hilirisasi, tapi kemudian dengan menyempitkannya ke situ gitu ya, saya khawatir bahwa ini menggambarkan outlook pemerintah Indonesia yang misalnya menafsirkan sistem internasionalnya itu bahasanya itu kepentingan umum, tapi sebenarnya ya memang sangat sempit dan spesifik gitu ya, yang kemudian dikejar misalnya ya karena negara berkembang harus didengar, biarin kami hilirisasi dong, kami jangan dilarang menutup ekspor nikel gitu ya, dan seterusnya ya. Langsung juga kebebasan dan hak negara berkembang itu didefinisikan dengan sesuatu yang yang sangat spesifik, yang mungkin di dalam negeri pun juga contested gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan seperti proses hilirisasi yang nikel dan seterusnya, apakah benar misalnya itu mencerminkan kepentingan nasional si negara Indonesia? Itu kan ada perdebatan juga, misalnya kemarin kan rame Mas Faisal sama Mas Seto gitu ya, stafnya Pak Luhut dan seterusnya gitu. Tapi ketika dia dimunculkan di situ, dia diobjektifikasi jadi ya sesuatu yang harus didukung. Jadi ada pertanyaan itu sih menurut saya, yang itu nggak salah juga gitu. Cuma yang saya khawatirkan adalah kemudian dia disempitkan dalam agenda yang sangat spesifik, sangat
domestik tapi juga sangat kontroversial gitu Iya, ya. iya, iya. Karena ada banyak pertanyaan, banyak kontestasi juga di situ. Yang itu juga ya nggak masalah juga gitu ya. Cuma ya personal note aja gitu ya. Iya. Bahwa mungkin perlu diperluas gitu ya. Misalnya nih yang mungkin bisa dikejar lebih gitu. Jadi nggak cuma soal biarkan Indonesia melakukan hilirisasi, tapi kalau ditarik misalnya untuk kepentingan negara-negara berkembang yang lebih luas yang bisa didorong secara kolektif itu apa sih? Misalnya G77 bisa mendorong skema misalnya mobilisasi dana pembangunan yang dijanjikan itu untuk iklim itu ya yang 100 miliar ya 100 miliar US dollars yang sampai sekarang nggak dikasih. Itu gimana caranya memobilisasi itu gitu ya. Ya maksudnya jangan cuma berhenti di saya mau hilirisasi tapi terus yang lain saya nggak peduli gitu loh. Tapi lebih ke maksudnya dikasih jembatan dulu dong habis ngomong Bandung Spirit. Lalu kasih yang lalu ayo kita negara berkembang melakukan ini, kita menawarkan ini, baru kemudian nah untuk kasus Indonesia kami mau melakukan ini, nah itu nggak apa. Tapi kalau besar terus tiba-tiba saya maunya ini, itu kan orang jadi ini apa ya kepentingannya cuma kepentingan benar. yang sempit aja gitu. Perlu ada, menurut saya sih perlu ada konstruksi kolektif kepentingan negara berkembang yang lebih konkret gitu yang bisa disampaikan di situ gitu. Benar. Ya menurut saya juga interpolasinya yang agak hilang gitu kayaknya di pidato. Kayak interpolasinya agak terlalu jauh gitu kan dari kebijakan yang spesifik ke forum internasional gitu kan. Padahal harusnya disebut tapi jadi catatan aja. Harusnya jadi yang kecil aja gitu. Menurut saya bahkan sebenarnya nggak harus disebut banget gitu loh. Karena kan harusnya kayak ini kan namanya juga forum multilateralisme gitu ya di PBB. Harusnya kita dari lensnya gitu ya, kita nggak ngomongin kepentingan kita sendiri gitu, tapi kepentingan bersama gitu kan. Jadi kalaupun mau dibalut ya kita nggak harus ngomong hilirisasi gitu kan, tapi ya kita ngomong aja independency to make a more fair economic policies, a more fair trade regime gitu kan, misalkan kan bisa kayak gitu. Dan kalau kayak lu main kasar banget gitu lah gitu. Tapi jujur begitu bagus juga sih. Orang nggak perlu nebak-nebak gitu. Oh maunya ini gitu. Tapi ya harus ada di tengah-tengahnya loh. Gitu. Jadi memang banyak perspektif ya bisa melihat statement atau seperti itu. Bisa jadi itu adalah train of thought, bisa jadi itu adalah art of speech writing. Tapi yang jelas begini sih, kalau menurut saya mungkin ada satu sisi juga yang bisa kita melihat dari pidatonya Bu Menlu itu, di samping karena gini, yang membuat suatu statement kepala negara itu menjadi nggak monoton atau tidak homogenes dan permasalahan yang lain adalah ketika dia membawa unsur local case, local case. Gitu. Jadi kasus memang yang sedang dialami oleh Indonesia, terlepas apapun mineralnya ya Mas. Jadi apapun, memang ada suatu kendala dalam melakukan policy space dalam bidang hilirisasi dan dari industri gitu. Nah itu adalah pressing matters yang memang mungkin tidak perlu sebetulnya diangkat ke dalam suatu kalau saya setuju diangkat, tetapi harus di frame lagi. Tapi itu adalah sebetulnya mencoba, mungkin saya yang kalau melihat bahwa itu di highlight sebagai local cases. Jadi kasus yang datang dari Indonesia, dan dengan adanya gap dalam logika berpikirnya itu gitu ya. Tadi udah tiba-tiba ini people will look into the case. Ada apa sih dengan hilirisasi kasus Indonesia, dan jadi disengaja itu ada gap. Bisa jadi ini one way to see it. Dan melihat bahwa betul-betul diplomat. Luar biasa. Dan maksud saya adalah kemungkinan negara berkembang lain itu juga mengalami hal yang sama kemungkinannya. Dan sehingga Indonesia bisa gaining, karena apa sih sebetulnya yang diharapkan dari pidato di High Level Week itu kan ada dua. Pertama, siapa sih sebetulnya, untuk siapa sih sebetulnya pemimpin itu berbicara? Apakah untuk dunia? Iya, tapi sebetulnya apa? Untuk audiens domestik juga. Audiens domestik. Satu, dua, yang diharapkan adalah akan ada yang mendekati, itu akan terrefleksi dari bilateralnya. Jadi IKU-nya lagi dari KPI-nya, Key Performance Index dari speech itu adalah reaksi dan level of bilateral yang
akan dihasilkan pasca pidato. Tadi, ya set expectations kan gitu. Jadi Saya begitu- maunya ini gitu. Begitu datang, oke Indonesia, I heard you, gue denger lo gitu ya. I know your problem, we're the same. Nah itu ketika kita sudah menemukan like minded yang segala macam, ini bisa dibawa lagi menjadi suatu language resolusi di komite. Iya, iya. Itu kalau kita Menarik. bicara mechanics of multilateralism. Iya, makanya saya setuju sebenarnya diangkat benar. memang eksplisit Menarik. gitu. Cuma ya tadi jangan biar nggak kelihatan terlalu egois kan harusnya ada yang di tengah-tengah gitu. Begitu. Iya. Exactly this reaction yang diharapkan. biar Agar orang-orang, diomongin. kenapa ya gitu, Iya. agar dibicarakan. Berarti yang buat Mas Beda emang kalau udah speak dengan lingo nih. Benar-benar paham. Oke, kita geser dikit gitu ya, karena nggak cuma Indonesia gitu ya yang kepala negara yang nggak datang, tapi ada 4 negara penting lainnya yang kepala negara yang datang. Kalau dari 5 negara kayak Prancis, Inggris, Cina, Rusia, dan Amerika yang datang cuma Joe anggota Biden. Dewan Keamanan. Dewan Keamanan Anggota Dewan PBB, Keamanan. cuman Joe Biden yang datang. Iya. Wah di negaranya juga ya. Dan itu kebetulan deket sama rumahnya gitu. Tinggal naik MRT Ya sebenarnya mungkin dia lupa juga terus ditelepon Pak Biden. Gitu. langsung kan dia lari. Oh iya. Tapi what does it say buat this class? Apakah 4 negara lainnya itu emang udah nggak peduli aja gitu emang, atau ada interpretasi lain? Ya, banyak cara untuk menginterpretasi gitu ya, sama kayak Mas Adib tadi. Tapi one of the most obvious way adalah ya karena ini bukan the top priority for those countries gitu loh dari negara-negara Dewan Keamanan tersebut. Karena kan ya tadi kenapa hadir atau enggak pertimbangannya adalah interest mereka gitu kan. Seberapa mereka value this multilateral forum. Yang mungkin in this context atau in the long term kita nggak tahu, tapi ya dalam saat ini sepertinya enggak gitu ada karena mereka ada acara-acara lain sebagainya. Nah, Karena ada cara lain. iya pasti mereka ngelakuin sesuatu yang lain dong, nggak diem doang di istananya gitu. Nah, dan ya ini juga yang kemudian Lagi coba. kondangan. Tapi ada loh yang di minggu yang sama yang kondangan. Siapa? Anaknya Sandi. Oh iya. Presiden nggak datang, Sandi yang ke sana gitu. Saya kebetulan aja itu lihat di berita. Tapi ya intinya kan gimana mereka ini nggak datang kan merupakan bukan kejadian setiap tahun gitu. Kenapa di highlight? Karena biasanya nggak segininya gitu nggak datang. Mungkin kalau kita expect Rusia nggak datang ya oke lah. Kan lagi di perang gitu, lagi dalam perang dan hostile gitu yang lainnya. Tapi kenapa yang lainnya kemudian nggak datang gitu? Nah, bisa jadi karena memang banyak kemudian melihat UN ini udah gak begitu berpengaruh lagi nih. Apakah UN sebagai peak multilateral forum ini masih relevan gitu untuk kemudian menjalankan agenda-agendanya gitu kan? Atau justru bisa lewat ya kalau kita istilahnya kan ada forum shopping gitu kan? Apakah bisa lebih efektif lewat forum-forum lainnya gitu kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu gitu kan? Karena kita lihat ya misalnya banyak hal yang belum bisa diselesaikan kayak perang Rusia Ukraina gitu. Ukraina ngomong di sana juga kan bukan buat menyelesaikan konflik gitu, tapi buat menggalang dukungan. Terus kemudian Rusia ngomong di sana buat apa gitu loh? Toh konfliknya nggak akan selesai juga, nggak akan langsung dapat resolusi kayak gimana. Jadi perspektif-perspektif itu yang dilihat dari kacamata negara-negara maju ya, bagaimana negara-negara maju P5 itu untuk kemudian hadir atau enggaknya di PBB. Ini so tau gue, bukan gue mewakili mereka. Prancis, Inggris, China, Rusia. Oke, Rusia Tapi mungkin. kan hadir kan wakilnya. Iya. Foreign Iya. ministernya hadir semua, iya. tapi maksudnya prime minister dan levelnya, presidennya level tertingginya yang nggak yang hadir. datang. Tapi se-diverse itu maksudnya Rusia, China, Prancis, Inggris. Prancis, Inggris kan bagian dari negara barat. China, Rusia, mungkin agak gini. Cuman kenapa bisa nggak ada Prancis, Inggris gitu? Amerika datang loh. Apakah mereka menganggap ini ya kalau ada acara lain kan emang acara ini tidak sepenting acara lain gitu. Emangnya ada forum Ya the lain? beauty of international relations kan gitu ya Mas. Jadi sah-sah aja untuk menginterpretasikan apapun gitu. Dan itu belum tentu salah dan juga belum tentu 100% benar. Tapi yang pasti there's a fragment of truth and there's a ada juga yang salahnya gitu ya. Jadi memang tapi mungkin yang bisa saya share dari pengalaman ya mungkin kerja ya gitu ya. Itu adalah saya kan dulu advisor untuk Presiden Majelis Umum. Intinya hal lain yang harus saya kerjakan itu adalah saya mengatur permintaan bilateral dari negara-negara 193 negara untuk ketemu Presiden Majelis Umum gitu.
di WhatsApp semua gitu bagaimana? mensortir media Bikin di WhatsApp grup. Majelis umum. TikTok jadi biar menarik ngirimnya permintaannya pakai video. Tapi maksudnya begitu permintaan ini ada banyak sekali dan harus disortir, dilihat dan segala macam. Nah, yang saya lihat ini memang seperti tadi, hampir semua initial request adalah head of states gitu. Tapi begitu akan di downgrade Didisposisi. di downgrade dikasih tahu kita apparently berhalangan hadir dan segala macam. Jadi maksud saya tuh banyak kasus, nggak semua kasus, tapi banyak kasus ketika ketidakhadiran seorang kepala negara itu bukan suatu testamen, bukan suatu Terhadap komitmen gitu. simbol, bukan suatu bentuk protes, tapi simply karena memang ada pressing matters yang mereka tidak bisa lihat sebelumnya gitu. Jadi kadang-kadang mereka udah mau datang tapi ternyata bagaimanapun kan konstituennya itu adalah domestik. The one that vote them adalah orang yang ada di dalam negeri. Jadi kadang-kadang ada pressing di parlemen kah apa di segala macam yang akhirnya mereka tidak bisa hadir. Ya tadi misalnya kondangannya Sandi kan ya salah satu calon cawapres. Gitu. Jadi tapi itu bukan berarti jawaban ini blanket buat semuanya. Ada juga pastinya yang tidak hadir gitu karena sudah tidak percaya gitu, ada juga ada yang tidak hadir karena memang maaf tidak punya uang gitu, ada juga. Jadi banyak sekali karena macam-macam negaranya macam-macam ya. Ada yang mau menghemat uang, tidak punya uang. Jadi memang luar biasa. Kayak ada beberapa negara yang datang ke sana, ingin sekali datang ke sana gitu ya, tapi sudah tidak membayar iuran PBB selama 2 tahun berturut-turut, sehingga itu kehilangan hak voting. Iya. Kalau kehilangan hak voting seperti negara Sao Tome and Principe, Comoros misalnya segala macam. Nah, kehilangan hak voting tuh. Oh jadi ada keanggotaan juga. Artikel 19. Ada. Berarti ada biayanya. Berarti membership PBB tidak demokratis. Tapi PBB kan butuh uang buat function. Nah, jadi ada capacity to pay. Comoros dan itu sudah melakukan exemption lama dan mereka kepingin banget datang gitu, ada suatu saat mereka bisa datang karena dibayari oleh negara lain, terus besoknya nggak bisa datang juga. Nah jadi hal-hal seperti ada ini scholarship juga ternyata ada gitu ya, kirain cuma untuk mahasiswa gitu. Ada sekali jalinan pesawat. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang unforeseeable. Sekali lagi ini bukan jawaban yang sifatnya semuanya kayak gitu, tapi berdasarkan pengalaman saya lebih kepada kebanyakan gitu ya. Itu adalah sesuatu perkara yang simply macam-macam ya. Trivial, sangat trivial kadang-kadang. Ya, jadi jangan terlalu dipikirin lah siapa datang, siapa nggak datang gitu kan ya, karena kadang-kadang ya simply nggak bisa datang aja. Tapi poin soal multilateralisme is in crisis, yes gitu. Tapi maksudnya apakah ini adalah simptom dari itu, belum tentu gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain yang justru mungkin malah lebih menunjukkan bahwa ada semacam pertanyaan terhadap legitimasi UN gitu yang itu lebih tegas tampak bukan dari kehadiran kepala negara, tetapi dari tadi kritik-kritik terhadap mekanisme di PBB itu sendiri gitu kan, yang sebenarnya secara terus-menerus kan disampaikan ya, termasuk tadi G77 yang mendorong tadi ada constraint untuk hak veto tertentu dan seterusnya. Iya. Dan ketika disampaikan kritik-kritik seperti itu, biasanya outputnya seperti apa? Nah, jadi memang kan ada di agendanya di PBB. Jadi pertama kritik-kritik tersebut itu akan terus dilancarkan, akan terus diberitahu, dan memang itu adalah general complaints. Secara kasat mata kita udah kelihatan bahwa yang namanya hak veto itu adalah sesuatu challenges yang memang harus tapi ada juga yang berang bahwa itu ya ini kan hegemoni ya, jadi harus ada stability. Kalau nggak ada yang dikasih nggak berfungsi juga. Dan gitu. veto itu kan sebetulnya bukan hak untuk menjadikan, tapi hak untuk menolak gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin dilihat membahayakan, maka the guardians of this P5 would have the power vested in them untuk mencegahnya. Itu kan idea yang mereka usung. Tapi memang secara
tidak adil karena satu, banyak yang berharap bahwa loh kok negaranya itu gitu, gimana regional representatives-nya Afrika nggak ada misal seperti itu kan. Terus kemudian bagaimana dengan negara yang populasinya gede lain lagi seperti India gitu. Nah, dan itu semua ide itu yang semuanya ada di ini, ada diomongin. Itu betul kata Mas Sofwan tadi, negara tuh melihat oh banyak nih udah mulai ngomong nih gitu. Karena itu ngomong, mulai setelah selesai high level week, mereka akan mengeluarkan pen holding sebuah resolusi. Nah, resolusi itu akan didukung. Nah, sejauh ini sudah ada resolusi yang terus berjalan, memang sulit untuk mendapatkan kesepakatannya, tapi ada reform of the Security Council. Ada juga reform on the General Assembly. Jadi ini adalah suatu living documents yang terus dilakukan. Ada bahkan reform di rejuvenation of General Assembly gitu. Jadi dilihat bahwa ini sistemnya udah bukan hanya Security Council doang yang kena, tapi General Assembly kosok juga ada juga. Jadi agenda itu tidak berhenti di retorika, tapi masuk ke dalam suatu morally binding agreement yang memang itu adalah proses politik tersendiri. Nggak selesai. Jadi belum morally binding juga karena belum selesai. Ya tapi multilateralisme juga gimana? Is it dead or alive itu juga tergantung nggak cuman apa yang terjadi di PBB, tapi juga yang terjadi di luar PBB gitu kan. Karena justru banyak accusations-nya gitu adalah perilaku negara di luar PBB gitu. Kayaknya China accuse US nggak pseudo multilateralism karena dia mainnya ujung-ujungnya sama alliance-nya sendiri gitu kan. Sama apa namanya istilahnya like-minded countries gitu lah. Atau dulu apa? Coalition of the willing. Pelan dingin ya. Gitu. Terus jadi kayak yang disebut sama Anwar juga, akhirnya jadi kelihatannya lebih banyak minilateralism gitu kan. Lebih banyak karena kan forum ini nggak cuman PBB gitu ya. Kita ngomong multilateralisme juga bisa G20. Atau bahkan orang bilang juga G7 dan yang lainnya juga multilateralisme. Jadi ada lebih banyak venues of power gitu kan yang kemudian lebih bisa get the agenda across gitu dari negara-negara tersebut. Dan jadinya itu jadi ya kayak BRICS juga yang terbaru itu kan juga kita ngomong multilateralisme ya gitu. Tapi multilateralisme yang cenderung revisionis gitu, mengubah tatanan ekonomi dunia. Tapi memang kalau multilateral institution ya, tapi kalau multilateralism sebagai sebuah sistem dalam sistem internasional, dalam international order ya, biasanya memang asosiasinya ke UN system kan. Karena dia yang meliputi semuanya. Jadi ketika kemudian misalnya tadi ada instrumen-instrumen lain yang lebih dominan yang itu kemudian membuat dan membypass mekanisme di PBB, ya berarti kan itu indikator bahwa pilar utama dari multilateralisme itu sebenarnya ya goyah gitu kan. Ya tadi seperti yang disampaikan Anwar, ketika keputusan-keputusan lebih banyak dibuat di sebenarnya kan minilateralisme itu kan kalau secara konseptual ya itu multilateral institutions juga. Multilateral gitu, juga. kan? Multilateral kan nggak harus semuanya sedunia gitu kan. Lebih dari 2 gitu kan. Tetapi kan dia menunjukkan, tapi dalam multilateralism yang spesifik yaitu komitmen pada penyelesaian masalah-masalah global melalui mekanisme yang melibatkan semua negara yang menjadi bagian dari sistem itu kan ya di PBB tadi. Dan dengan kemunculan banyak institusi multilateral yang arahnya beda-beda tadi, ya memang mungkin menunjukkan bahwa ada krisis legitimasi juga di dalam UN gitu kan. Jadi kalau boleh saya berpendapat itu gini, kalau accusations-nya adalah either multilateralism udah fail atau enggak, they're alive and kicking. Karena banyak organisasi multilateral yang hidup sekarang, G20, G8 dan segala macam. Like it or not, instead of fading, kalau memang itu idea yang buruk, maka orang tidak akan melakukan itu lagi. Tapi mereka melakukannya, mereka berkumpul, mereka membuat. Tapi kan apa yang kita pelajari dari PBB, saya sih tidak pro PBB karena menurut saya PBB banyak kelemahannya, the flaw-nya. Karena ketika saya lihat PBB soalnya nggak lolos
electoral threshold ya. Itu beda PBB. Beda PBB. Di sini Ayo, Sril. di sini banyak deg-degannya ya. Beda PBB. Saya bukan pendukung PBB. Oke. Beda PBB itu. UN atau United Nations itu Kacau. apa namanya menjadi suatu organisasi yang kita akan melihat kasusnya sih banyak kelemahan. Tapi ada satu, dia udah berdiri sejak lama 1949 dan sampai 48 dan tapi yang membuat UN itu masih menjadi menjadi tolak ukur itu bukan karena dia overarching sebetulnya. Jadi sebetulnya yang membuat jadi tolak ukur adalah kelengkapan organ administrasinya, manajemennya gitu. G20 sudah jadi, G8 udah jadi, ya kan. It's exactly mereka decide something karena cuma 20. Karena cuma 7, karena cuma 6 gitu ya. BRICS cuma 5 gitu ya. Apakah ada suatu hal-hal yang di dunia ini ketika mengadres permasalahan global akan merujuk resolusinya G20 misalkan? Enggak. Nah, jadi memang yang dirujuk dari itu satu. Dua adalah ya bahkan pernyataan G20, pernyataan yang lain pasti mencari justifikasi di PBB kan. Betul. Ya sama juga seperti WTO mau dibilang gagal udah TPP di mana-mana segala macam. Sekarang semua regional agreement itu jadi namanya WTO pluses gitu. Karena masih merujuk ke WTO. Kedua, PBB itu sistem organisasinya lengkap. Fundingnya udah ada gitu ya. Terus kemudian lembaga funds and programnya sudah sangat independen dalam mencari uang sendiri. Terus kemudian dia sudah memiliki banyak community basis di mana-mana. Legitimasinya udah ada dan segala macam. G20 bukan saya bilang itu buruk, itu adalah achievement yang bagus, tapi itu kan baru awal untuk menjadi suatu organisasi. Dan memang Sekretariat aja nggak ada gitu. Tapi memang tidak dirancang untuk jadi seperti PBB. Iya. Betul, tapi until when those decisions will be respected gitu. Kalau ini adalah bentuk daripada protes terhadap sistem yang udah lama, ya mungkin. Tapi sampai apakah decision yang diambil itu akan bisa menjadi pilar daripada suatu internasional baru misalnya. Dan kalau di PBB itu kan ya misalnya ya karena besar sih Mas ya, dan besar udah lama. Gampang aja misalnya cara bagaimana membagi-bagi iuran gitu. Jadi ini menarik ini hal yang kita jarang. Iya. Karena kita nggak tahu Mas. Gimana cara membagi-bagi iuran gitu kan. Nah, 85% sampai 95% organisasi internasional tuh nggak punya, dan mereka kadang-kadang crumble-nya gara-gara itu. Contoh yang paling gampang. Ya karena jadi ada free rider gitu. Betul, karena ada free rider karena jadi begitu. Contoh gampang. Sekarang saya banyak terlibat sama yang namanya keanggotaan organisasi internasional. Ya, di situ ada namanya pemanfaatan. Jadi banyak orang tuh berlomba-lomba ikut organisasi internasional, banyak banget. Ribuan kita ikut misal gitu. Pertanyaannya kan terus bayar iuran. Pertanyaannya satu, ini dari iuran ini dapat apa? Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian gimana nih cara bagi iuran yang anggotanya cuma 5, kok masing-masing bayar $2 juta? Ini duitnya pembagiannya gimana gitu, modalitasnya. Dari situ aja udah ribut, terus habis itu nggak jadi organisasinya gitu ya. Nah sementara kalau di PBB ada justifikasi yang dinegosiasikan tiap tahun. Nah, di Komite 5 membicarakan bagaimana modalitas pembagian iuran dari GNI-nya, dari debt-nya, capacity to pay-nya dan segala macam. Jadi dari satu aspek ini aja udah mapan gitu. Ya, benar. Dan ini dihasilkan 193 negara. Meskipun ada voting, tapi ini keputusan yang diambil 193 negara. Ini susahnya kan di sini. Ini yang belum bisa ditiru sama organisasi-organisasi. Terlalu mahal kalau PBB hilang gitu ya. Iya, karena belum ada yang menggantikan GDI yang dari Cina misalnya. Semangat tapi modalitasnya ketika ditanya. Begitu sudah biasa mengkritisi organisasi PBB, begitu mengkritis organisasi kayak gitu, mereka gimana ya kayak gitu. Jadi itu akhirnya seperti itu. Kadang-kadang terdengar micromanaging, tapi itu menjadi penentu sustainability suatu organisasi. Benar-benar. Ya, dari perspektif organisasi kan emang kayak begitu gitu. Nah, cuman mungkin gue mau nambahin sedikit karena tadi yang belum ngomongin ini kan gimana kemudian selain multilateralisme yang juga sering diangkat, itu kan ada multipolaritas gitu kan. Nah, karena ada satu pernyataan menarik nih di UN juga
meskipun bukan di UN ya, ini dari Joseph Borrell, apa namanya, Orang EU. Prime Minister EU lah, Yeah. gitu lah. Katanya ini more multipolarity tapi less multilateralism. Nah, jadi kan gue ngeliatnya ya karena kenapa multipolaritas kemudian berakhir kepada lebih sedikit multilateralisme, meskipun sama-sama multi nih depannya kan, yang berarti ada melibatkan banyak orang karena banyak negara itu Tapi lebih makin banyak multi level marketing. Ya itu kalau udah Iya, bapak-bapak. iya, Bapak-bapak ya. astaga. Iya, iya. Tapi intinya kan gimana kemudian negara, kalau gue ngeliatnya gimana kemudian negara lebih banyak confident gitu kan to strategically assert themselves lewat ya tadi forum-forum tadi gitu loh, forum-forum multilateral atau bahkan nggak multilateral gitu ya, yang di luar PBB gitu kan. Jadi kemudian benar kalau PBB masih jadi rujukan akhir untuk semua konsensus global of course, tapi kemudian to get things done gitu loh, untuk melancarkan agendanya yang nggak harus lewat PBB gitu, karena mungkin bedanya juga PBB outlooknya kan dulu dan sebagaimana disebutkan juga dari ada Bandung Spirit dan juga dulu dunia yang bipolar atau unipolar itu kan jadi cenderung everyone itu against a few, maksudnya beberapa yang powerful gitu kan, either that's the USSR dulu atau pihak-pihak lainnya, dan kemudian tadi gimana bahwa di dalam multilateralisme negara-negara yang kecil, negara-negara yang smaller countries itu diuntungkan gitu kan, tapi when those countries are not so small anymore, that when multilateralism, especially in the UN, becomes less useful gitu, become less preferable di dunia sekarang gitu. Jadi hubungan multipolaritas dan multilateralisme ini kan tergantung posisi konseptual kita melihat itu kan ya. Kalau kita memahami hubungan internasional sebagai sesuatu yang ditentukan oleh distribusi kapabilitas saja ya, dalam pandangan realisme atau structural realism, maka multilateralism itu hanya function dari realitas distribusi kapabilitas, dalam hal ini kemudian terrefleksikan dalam multipolaritas atau bipolaritas atau unipolaritas dalam sistem itu gitu kan. Jadi ketika distribution of capabilities-nya berubah, maka ya multilateral institution termasuk misalnya PBB yang hadir dari konteks historis yang sebenarnya distribution of capabilities-nya berbeda, ini nggak nyambung gitu. Nggak nyambung, Nah, mulai disconnect. Tapi itu satu cara bacaan gitu kan. Bacaan yang lain adalah tadi bahwa kemudian kemunculan PBB sebagai sebuah institusi itu tidak hanya kemudian diciptakan oleh distribution of capabilities, tapi juga bisa mengkondisikan dan mempengaruhi perilaku aktor secara kolektif di luar distribution of capabilities tadi gitu loh. Jadi kalau kita percaya tradisi berpikir yang ini kan artinya ya betul bahwa dengan meningkatnya multipolaritas ada risiko berkurangnya efektivitas dari multilateralisme, tapi multilateralisme itu ketika dia sudah tumbuh jadi institusi yang tadi digambarkan sudah sangat kompleks, dia punya hidup sendiri, punya gitu ya. Jadi kayak punya nyawanya sendiri, punya agency sendiri, dia kemudian bisa mempengaruhi dan mengconstrain perilaku aktor tadi gitu ya. Jadi dia tidak semata jadi avenues of power, tapi juga kemudian misalnya dengan mekanisme internalnya dia justru bisa constrain dan menjaga supaya perubahan dalam distribution of capability tadi bisa dikelola gitu. Jadi justru karena ada PBB nggak langsung lari jadi perang nih Amerika Serikat sama Cina nih gitu kan. Karena apa? Karena keduanya bahkan kalau mau perang mau bersaing pun harus menjustifikasi constraint yang ada. Cina nih di Laut Cina Selatan nih misalnya, walaupun dia suka kalau dalam tafsiran UNCLOS yang rigid dia melanggar misalnya, tapi dia kan perlu menjustifikasi, dia nggak bisa ngomong bahwa yang penting ini kepentingan nasional enggak, dia bahkan perlu menjustifikasinya dalam logika UNCLOS. Yang dia lakukan kan misalnya dengan memberikan tafsir baru terhadap UNCLOS, dia tetap butuh reference point yang namanya UNCLOS tadi. Jadi institusi tetap matter juga gitu loh, walaupun ya tadi tidak kemudian beneran bisa menentukan sikap segala bangsa tadi, ada negosiasi terus menerus gitu. Dan karena itulah kemudian agency menjadi penting, karena itulah kemudian penting
bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk tidak hanya diam dan menonton, tapi kemudian ngomong ingat Bandung Spirit. Nah, tapi kemudian dikasih hal yang lebih konkret. Kembali lagi ke Local case. Oke. Itu biar value for money Mas. udah berapa juta dolar nih bikin PBB. Jadi yang ditawarkan secara kolektif kemudian apa gitu mungkin nanti di meeting selanjutnya gitu kan. Mungkin biar menarik kan jadi series of speeches. Ini yang kita lihat. Oke, kayak udah hampir sejam lebih ya kita ngobrol-ngobrol ya. Buat teman-teman terima kasih juga udah nonton sampai habis. Cuman gue pengen tahu komentar kalian atau pendapat kalian tentang episode ini. Sebelum kalian nonton episode ini, apa pendapat kalian soal PBB, dan setelahnya apa pendapat kalian soal PBB? Apakah berubah setelah cerita-cerita dari Mas Adip tadi? Dari orang dalam. Dari orang dalam nih jadinya ya. Oke, gue Raffi, Ikhlas dan Mas Sofwan cabut dulu. Mas Adip juga terima kasih banyak diundang. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Jangan lupa follow rostrumdiplomasi.id di berbagai platform, dan juga jangan lupa follow Kontekstual COM di berbagai platform juga. Kita cabut dulu, kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.